program kerja dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Politeknik Negeri Jember, yaitu sosialisasi potensi jurusan berbasis laboratorium. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, pertama kami haturkan waktu kepada Bapak Dr. Insinyur Budi Haryono MSI. Beliau selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Politeknik Negeri Jember yang sekaligus nanti bisa menyampaikan atau memberikan arahan dan sekaligus membuka acara sosialisasi ini. Waktu dan tempat kami aturkan kepada Bapak Dr. Insinyur Budi Haryono. Dipersilahkan. Bapak masih di mute. Oke, terima kasih Ibu Retno Sari Mahanani atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah berkenan untuk membagi pengalaman terkait dengan optimalisasi laboratorium. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita bersama-sama nanti akan mengikuti sosialisasi potensi jurusan berbasis laboratorium. Mohon perkenankan kami untuk membacakan definisi laboratorium berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 7 tahun 2019. Jadi di Peraturan Menteri PAN-RB nomor 7 tahun 2019 dinyatakan bahwa laboratorium pendidikan yang selanjutnya disebut laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, baik berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, yang dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, berdasarkan definisi ini tentu kita P3M mendorong laboratorium-laboratorium yang berada di bawah Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan fungsi sehingga tidak hanya untuk memenuhi kegiatan-kegiatan pendidikan, tetapi juga bisa berfungsi lebih optimal untuk kegiatan baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, dari definisi di atas ada narasi yang sebagai berikut. Jadi narasinya adalah diperkenankan melakukan kegiatan produksi dalam skala terbatas. Jadi Bapak dan Ibu, selain laboratorium berfungsi untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, tentu nanti diharapkan bisa mendukung dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengabdian. Selain itu, juga dimungkinkan Bapak dan Ibu bisa melakukan kegiatan produksi dalam skala terbatas. Tentu pemahaman dan pemikiran skala terbatas ini adalah sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan pengajaran. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, sesuai dengan arahan Bapak Direktur Politeknik Negeri Jember, untuk dapatnya laboratorium-laboratorium di bawah Bapak Ibu semua, itu nanti bisa menjadi rintisan. Apakah rintisan terkait dengan TEFA, Teaching Factory, atau rintisan awal dari pembentukan atau pembuatan roadmap
penelitian Bapak dan Ibu, baik roadmap di penelitian maupun roadmap di pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan acara sosialisasi hari ini, sosialisasi potensi jurusan berbasis laboratorium, kami berharap banyak Bapak dan Ibu, nantinya laboratorium-laboratorium itu mohon bisa dikondisikan atau dilakukan beberapa strategi sehingga fungsi laboratorium itu bisa sesuai atau mendekati definisi yang disampaikan oleh peraturan PAN-RB, di mana adalah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas. Kira-kira itu Bapak dan Ibu tujuan terkait dengan sosialisasi potensi jurusan berbasis laboratorium pada pagi hari ini. Kepada Ibu narasumber, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas ilmu yang nanti Ibu akan sampaikan kepada kami semua. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Budi Haryono yang telah memberikan arahan serta dua patah kata pada kegiatan sosialisasi potensi jurusan berbasis laboratorium pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi, bahwasannya kegiatan sosialisasi potensi jurusan berbasis laboratorium ini adalah merupakan salah satu program kerja dari P3M dan sudah diajukan melalui kegiatan raker dan yang mana sudah tertera juga pada program Siraka Politeknik P3M Poliji. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan hari ini adalah narasumber yang akan disampaikan oleh narasumber tunggal. Untuk itu, insya Allah nanti akan 2 jam ke depan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan dan juga untuk menggali sharing dari Ibu narasumber. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan kami sampaikan dulu terkait dengan kurikulum vitae Ibu narasumber kita. Nama beliau adalah Ibu Okta Prima Indasari, STPMP. Dalam keseharian beliau bertugas di Pusat Penelitian Tembakau Jember. Beliau sebagai peneliti teknologi dan processing di Pusat Penelitian Tembakau Jember. Yang pasti beliau putri asli dari Kota Jember kalau saya melihat data beliau, karena mulai SD sampai dengan perkuliahan kebetulan juga di Jember. Beliau lahir di Jember tanggal 9 Oktober 1980. Riwayat jabatan beliau mungkin bisa saya bacakan beberapa. Mulai tahun 2009 sampai dengan 2010, Bu Okta sebagai Public Relation Internal, yaitu dalam rangka menyelenggarakan komunikasi persuasif dan informatif pada pihak internal. Kemudian tahun 2010 sampai dengan 2012, beliau sebagai General Affair Proyek Etanol, yaitu melakukan kegiatan administrasi dan korespondensi dengan pihak NAIDO, TSK Sapporo, Jepang, Kementerian Perindustrian, Kemenakertrans, Kemenkumham, dan dinas lain terkait. Kemudian pada tahun 2012 sampai dengan 2015, beliau menjabat dalam urusan komunikasi perusahaan, yaitu sebagai sekretaris perusahaan, yaitu berkoordinasi dengan divisi, unit kerja, dan anak perusahaan untuk mensosialisasikan tentang update kegiatan perusahaan, menyusun company profile, annual report, menciptakan dan meningkatkan juga dengan stakeholder eksternal. Kemudian pada tahun 2015 sampai dengan 2016 beliau menjabat dalam urusan perkreditan pupuk dan pestisida divisi areal dan budidaya, yaitu bertanggung jawab dalam urusan pupuk dan pestisida di kebun tebu PG PT PN 10,
juga sebagai supervisi lapang serta berkoordinasi dengan dinas terkait. Dan mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai peneliti SI Teknologi dan Processing, yaitu uraian tugasnya antara lain menyusun rencana kerja dan biaya SITEK Pro, melakukan kegiatan penelitian, pelayanan, dan pengembangan aktivitas, membuat laporan penyajian, serta melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan stakeholder internal dan eksternal. Nah, kalau melihat apa yang sudah beliau laksanakan selama ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita tidak salah memilih beliau dalam sebagai narasumber utama pada pagi hari ini, karena sesuai dengan topik kita tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Budi, bahwasanya kita ingin meningkatkan kapasitas laboratorium kita di masing-masing jurusan, yang mana selama ini mungkin Tapi masih itunya sudah Bu, apa namanya, apa notulensi tadi? yang mungkin selama yang mungkin selama ini masih fokus bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk itu kami berharap dengan adanya sosialisasi ini nanti minimalnya fungsi dari laboratorium itu bisa meningkat, bisa juga digunakan sebagai kegiatan penelitian dan pengabdian, dan juga harapannya juga bisa meningkatkan PNBP kita, yaitu dapat menghasilkan produksi dengan skala yang terbatas. Dan kebetulan juga mungkin kami sampaikan kepada Ibu Okta bahwasannya salah satu skema penelitian salah satu skema usulan proposal di P3M nanti ke depan adalah skema penelitian rintisan teaching factory atau TEFA, sehingga harapannya laboratorium-laboratorium yang di bawah jurusan bisa sebagai cikal bakal untuk berdirinya TEFA. Saya kira itu Ibu Okta dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kebetulan mohon maaf Ibu Okta, sekaligus perkenalan dari kami ya. Dan insya Allah dua jam ke depan, mungkin nanti sampai setengah 12 kita bisa bersama-sama, dan kami berikan waktu 1 jam dulu untuk bisa menyampaikan materinya Ibu Okta. Untuk itu waktu dan tempat sebelumnya kami sampaikan Bu Okta, yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah Bapak Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, dan Ketua Laboratorium di Politeknik Negeri Jember. Saya kira itu Ibu Okta. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. 1 jam ke depan Ibu bisa menyampaikan materi yang akan bisa di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Waktu tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, Bu Retno, terima kasih atas perkenalan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala, Bapak Kajur, Bapak Ibu Kajur, kemudian Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Kaprodi, serta Bapak Ibu Kepala Lab yang ada di Politeknik Negeri Jember. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk sharing knowledge dari perusahaan kami, dari PTPN 10 kepada perguruan tinggi di Politeknik Negeri Jember. Sebelum saya memulai paparan, saya ingin mengetahui dulu dari para audiens di sini, dari para Bapak Ibu di sini, untuk pengalaman menangani lab, kami ingin tahu yang berpengalaman di dalam lab kurang dari 5 tahun dan lebih 5 tahun, bisa diinfokan lewat chat. Monggo, saya juga ingin mengetahui gambaran sekilas mengenai experience Bapak Ibu di lab yang ada di Politeknik Negeri Jember atau Polij. Silahkan bisa dijawab di chat. Kemudian yang kedua adalah selama ini dari lab di Polij itu lebih banyak menangani konsumen internal atau eksternal. Ya silahkan Bapak Ibu bisa diketik di chat.
Oke, Pak Aan Awaludin, kurang dari 5 tahun, konsumennya internal dan eksternal. Baik. Yang lain? Oh, lebih banyak internal. Oke, dari Ibu Novita, kurang dari 5 tahun, konsumen internal. Baik, yang lainnya dari Bapak Ibu Kepala Jurusan. Oke, dari Ibu Orisa, konsumennya juga internal. Dari Ibu Febi, konsumen internal. Dari Ibu Titin dan Ibu Renata juga internal. Ibu Renata dari Balai Bahasa. Oke, Ibu Rise, pengalaman 5 tahun, kemudian internal. Oke, baik Bapak Ibu. Saya izin untuk share screen. Baik, sudah cukup informasi awal mengenai lab yang ada di Politeknik Negeri Jember atau Polije. Berikut izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai sosialisasi potensi jurusan berbasis laboratorium di Politeknik Negeri Jember. Di masa modernisasi saat ini, kita dihadapkan pada dua era sekaligus, yaitu era disruptif dan era VUCA. Era disruptif berkaitan dengan perubahan akibat kemajuan teknologi. Sedangkan era VUCA itu terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA adalah istilah yang diciptakan oleh Warren Bennis dan Bird, adalah dua orang pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan yang berasal dari Amerika. Volatilitas atau volatility artinya adalah lingkungan yang mudah berubah dengan cepat atau labil dan ini terjadi pada skala besar. Uncertainty, era yang diisi dengan hal-hal yang tidak pasti. Orang akan sulit memprediksi keakuratan yang terjadi di masa depan. Selanjutnya adalah C atau complexity, yaitu era dengan kompleksitas di mana situasi kondisi semakin rumit karena tantangan-tantangan yang hadir merupakan perwujudan dari banyak faktor yang saling terkait satu sama lain. Dan yang terakhir adalah A atau ambiguity, artinya tidak ada kejelasan dari asal-usul sebuah kejadian. Secara umum atau secara ringkasnya, era VUCA adalah era di mana perubahan aspek politik, ekonomi, sosial berlangsung dengan cepat, isunya yang sulit diprediksi, kemudian gangguan kian kompleks, dan situasi makin tidak jelas. Kondisi ini harus membuat kita menentukan cara bersikap dan bertindak. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus adaptif. Kedua, inovatif. Kenapa kita harus inovatif? Karena dengan inovatif maka kita bisa berkompetisi atau secara kompetitif bisa bersaing di dunia luar dengan kompetitor yang eksternal. Ada ramalan dari seorang pakar di luar negeri bahwa ke depan akan terjadi the death of university. Artinya, tidak ada lagi mahasiswa yang mau kuliah dan lebih tertarik berinovasi di luar. Sehingga membuat kampus harus bisa memutar otak untuk bisa berkompetisi dengan kemajuan yang ada. Sebagai informasi bahwa pada saat ini, YouTube, Google ketika merekrut pegawai tidak peduli lagi dia lulus kuliah atau tidak. Dan yang terpenting, dia bisa berinovasi. Inovasi seperti inilah yang perlu kita gali dari perguruan tinggi
untuk menarik minat calon mahasiswa. Jika dalam analisa SWOT kita harus bisa mengubah threat menjadi opportunity. Karena inovasi menjadi kunci di sini, kami menawarkan The Square Innovation untuk laboratorium di Polij. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah strategi bisnis laboratorium. Kita harus mulai melakukan perubahan mindset person in charge left. Yang awalnya cost center, secara perlahan kita akan transisi tidak hanya cost center, tapi juga bisa menjadi profit center. Yang kedua adalah perubahan institutional culture. Mulai dari fashion style, briefing time, kemudian adanya top down atau bottom up channel. Jadi, jika selama ini orang-orang yang berkecimpung di laboratorium itu, mohon maaf, biasanya identik dengan orang yang cupu, kemudian tidak stylish dan sebagainya, istilahnya yang berkonotasi negatif, hal-hal tersebut harus kita ubah bahwa orang riset, orang lab itu adalah orang yang fashionable, yang sudah bisa mengikuti perkembangan zaman, dan juga stigma-stigma negatif mengenai orang lab bisa kita hapus. Kemudian briefing time. Ini pengalaman kami di PTPN 10. Briefing time di sini ada dua. Yang pertama adalah apel dan coffee morning. Untuk apel, pada tahun-tahun sebelumnya kami melakukan apel itu hanya seminggu sekali di awal minggu, tepatnya di hari Senin. Kemudian ada perubahan kebijakan dari pimpinan di kantor pusat bahwa briefing yang harusnya dilakukan pada hari Senin saja di setiap minggu dilakukan setiap hari mulai hari Senin dan Jumat. Sedangkan coffee morning itu sudah rutin kami lakukan setiap hari disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi unit yang bersangkutan. Apa dampaknya? Ternyata luar biasa sekali. Yang pertama adalah pada saat apel pagi dilakukan hanya pada hari Senin, tingkat disiplin karyawan dalam hal ini tingkat keterlambatannya itu masih cukup tinggi karena mereka mayoritas berorientasi bahwa pada saat saya apel saya tidak boleh telat karena kalau telat akan malu. Sedangkan hari Selasa sampai Jumat mereka cenderung agak longgar. Jadi ada faktor lead-nya beberapa menit. Ketika manajemen atau pimpinan mengubah apel pagi menjadi daily tidak hanya pada hari Senin, otomatis karyawan juga akan mengikuti, kedisiplinannya juga akan bergeser dan berubah ke arah positif. Jadi bisa dipastikan dari laporan HRD kami, tingkat kedisiplinan dari sisi kehadiran itu menjadi lebih tertib dan sedikit sekali atau bisa dikatakan hampir tidak ada yang telat karena briefingnya dilakukan setiap hari. Yang kedua, dampak positif atau implikasi positif dari adanya apel yang bersifat harian adalah informasi yang disampaikan itu bersifat real time kepada seluruh karyawan di masing-masing unit maupun di anak perusahaan. Real time, up to date, dan juga bisa segera ditindaklanjuti. Ada RTL, ada rencana tindak lanjut dari karyawan atas informasi yang disampaikan oleh pimpinan. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan secara umum kita itu adalah instruksi ataupun ide-ide bersifat top down atau satu arah saja. Di sini kami juga sudah mulai ada perubahan. Jadi informasi kemudian penggalian ide-ide itu tidak hanya bersifat top down tapi juga bottom up. Bagaimana caranya? Kalau di perusahaan kami setelah acara apel kemudian dilakukan dengan acara coffee morning, pada masa-masa dahulu yang memberikan materi, yang memberikan informasi itu hanya sebatas manajer ke atas. Tapi sekarang semua level diberi akses, diberi kesempatan untuk bisa memberikan informasi, termasuk juga bisa memberikan ide-ide positif mereka kepada perusahaan. Jadi mau tidak mau, karyawan yang mendapatkan jatah untuk memberikan materi pada saat coffee morning, mereka akan belajar, mereka akan mencari info, mereka akan mempersiapkan diri dan otomatis secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi upgrade dari kapabilitas SDM itu sendiri. Kemudian strategi bisnis yang ketiga adalah peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi kalau selama ini mungkin pihak lab di perguruan tinggi ataupun di perusahaan
itu mayoritas masih how to service internal customer, sekarang harus mulai ditingkatkan. Jadi tidak hanya fokus pada bagaimana mahasiswa melakukan kegiatan lab atau riset sesuai dengan mata kuliah yang diikuti, namun juga harus melebarkan sayap. Pihak-pihak lab harus melebarkan sayap, bisa dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan perusahaan, dengan lembaga riset. Perusahaan ini bisa perusahaan asing atau swasta. Dan sejauh informasi yang saya peroleh dari Polivie juga sudah cukup frekuentif untuk melakukan kerjasama dengan sesama Polij, baik itu mengadakan kegiatan riset maupun kegiatan seminar. Yang keempat adalah benchmarking. Kalau kita tidak melakukan benchmarking, selama ini kita akan merasa puas dengan pencapaian kita sendiri. Ibaratnya seperti katak dalam tempurung, tapi dengan melakukan benchmarking, wawasan kita akan bertambah, ilmu kita akan bertambah, dan yang terpenting adalah networking kita akan bertambah. Dengan bertambahnya networking, otomatis akan terbuka jalur-jalur atau channel-channel baru untuk melakukan perluasan, baik dalam hal riset maupun dalam pengembangan lab itu sendiri. Inovasi yang kedua adalah terobosan teknologi. Dalam hal terobosan teknologi ini, kita membutuhkan keterbaruan inovasi atau novelty dalam skala lab untuk riset. Yang kedua adalah kemajuan teknologi, baik hardware atau software yang memberikan dampak positif dalam pencapaian target laboratorium yang sudah ada dalam rencana kerja dan anggaran laboratorium atau institusi. Inovasi ketiga adalah sumber daya manusia dan masyarakat. Ini terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah reward bagi SDM lab yang berkontribusi. Selama ini mungkin kebanyakan dari kita hanya memberikan tuntutan-tuntutan. Kita harus seperti ini, kita harus mencapai target seperti ini, tetapi sedikit sekali yang memberikan apresiasi bagi PIC SDM lab yang berkontribusi. Apa saja reward yang bisa diberikan? Tentu disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kemampuan dari institusi atau lab tersebut. Bisa berupa fisik atau natura, atau bisa juga mengupayakan untuk karir path bagi karyawan tersebut. Yang awalnya bukan pegawai tetap, bisa menjadi pegawai tetap, ataupun yang sudah pegawai tetap bisa lebih tinggi jenjang karirnya. Tentu hal tersebut akan memotivasi SDM yang terlibat untuk lebih mengeluarkan potensi terbaiknya demi kemajuan dan pengembangan lab yang ada di Polij. Yang eksternal dari inovasi yang ketiga adalah eksternal, yaitu hasil riset lab memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat, baik itu kesejahteraan publik maupun keberlanjutan lingkungan. Dan yang terakhir adalah publikasi. Publikasi ini identik dengan humas. Jika stigma umum bahwa publikasi itu menjadi tanggung jawab humas, sekarang mindset itu harus kita ubah. Bahwa setiap kita yang ada di organisasi, setiap kita yang ada di institusi, setiap kita yang ada di perusahaan itu dapat berfungsi sebagai humas. Setiap apa yang kita informasikan, setiap apa yang kita deliverkan itu secara langsung atau tidak langsung, berarti kita sudah memposisikan diri kita sebagai humas. Jadi tidak semata-mata tugas publikasi itu menjadi tugas utama dari humas. Contohnya adalah di perusahaan kami. Jika dulu semuanya dari elemen-elemen unit usaha, kantor pusat maupun anak perusahaan, semuanya memberikan atau membebankan tanggung jawab publikasi itu kepada tim humas. Sekarang kami melakukan pengembangan, kami melakukan inovasi, yaitu untuk tim humas kantor pusat membuatkan konten-konten kehumasan, kemudian di-share kepada PIC humas yang ada di unit, dan PIC humas unit akan mendeliver ke seluruh karyawan yang ada di unit maupun anak perusahaan. Dan konten tersebut akan di-share pada hari dan waktu yang sama, sehingga serentak pada jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu, seluruh elemen dari PTPN 10 itu melakukan fungsi publikasi melalui media sosial masing-masing, baik itu melalui status WA, melalui Instagram, Facebook,
ataupun Twitter. Begitu Bapak Ibu. Jadi humas itu jangan hanya dimaknai menjadi tanggung jawab corporate relation atau corporate communication saja, tapi semua elemen yang ada dalam organisasi memiliki tanggung jawab moral untuk bisa menjadikan dirinya sebagai humas. Apa saja macam publikasi untuk inovasi di lab? Yang pertama tentu adalah publikasi ilmiah, karena core dari perguruan tinggi atau lab itu adalah riset. Jadi untuk mempublikasikannya adalah dengan cara publikasi ilmiah. Yang kedua adalah pameran. Jika selama ini pameran itu hanya identik dengan produk-produk bulky saja atau massa saja, sekarang harus juga dikembangkan bahwa jasa-jasa dari lab berupa servis dari lab itu juga bisa disondingkan kepada publik melalui pameran baik yang dilakukan internal oleh Polij atau mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Yang ketiga adalah media. Sudah familiar selama ini bahwa saluran atau channel untuk publikasi itu adalah media cetak seperti koran, kemudian koran, majalah yang sudah puluhan tahun kita lakukan dan kita nikmati konten dari media tersebut. Kemudian ada juga media elektronik seperti televisi dan radio, dan yang masif sekarang pada era seperti ini adalah penggunaan media sosial. Nah, ini bagi PIC yang ada di Lab Polij, apabila belum mengoptimalkan penggunaan media sosial, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan untuk bisa mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk publikasi. Selain itu juga ada website corporate atau institusi, dan bisa juga dengan mengadakan event-event seperti lomba, mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian talk show dengan laptop series dengan audiensnya umum. Sebagai contoh, pada waktu saya masih di Surabaya, itu saya mengadakan event lomba karya tulis ilmiah untuk eksternal dan internal. Untuk internal kita tujukan kepada unit dan anak perusahaan, sedangkan eksternal kita bagi dua untuk umum dan jurnalis. Dan alhamdulillah dari target yang sudah kita tetapkan, pesertanya dari sisi jumlah juga melampaui target, kemudian dari sisi wilayah juga di luar dugaan, karena kami membidiknya adalah peserta yang berada di lingkup nasional. Ternyata pada faktanya pesertanya tidak hanya dari Indonesia saja, tapi juga ada dari luar negeri, dari Jerman, dari Eropa. Jadi dengan kekuatan atau power media sosial luar biasa sekali, biayanya tidak terlalu banyak, kemudian coverage-nya dan distribusi informasinya itu luar biasa, sudah menembus jarak batas waktu dan tempat. Dibandingkan dengan kita harus membayar advertising di koran, apalagi di televisi yang biasanya dalam hitungan detik biayanya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian untuk Lab Talk Series, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tidak memungkinkan kita untuk bisa melakukan komunikasi secara offline dan hanya bisa daring, tapi itu tidak akan mematahkan atau melemahkan atau mengurangi semangat kita untuk melakukan publikasi. Caranya dengan memberikan topik-topik tertentu sesuai dengan jurusan yang ada di Polij, kemudian kita menghadirkan materinya itu lewat Zoom dengan konsumen umum. Nanti dari sana bisa kita jaring. Request dari konsumen itu seperti apa, kemudian yang diharapkan seperti apa, kritik dan sarannya seperti apa. Dan untuk pengadaan Lab Talk Series dengan Zoom, itu kan menjadi fixed cost, bukan variable cost. Artinya berapapun banyak kegiatan yang kita lakukan, untuk sewa Zoom-nya itu kan sudah menjadi fixed cost, jadi tidak menjadi masalah dan tidak akan menimbulkan additional cost. Berikut adalah alur proses pengukuran di laboratorium. Ini secara umum Bapak Ibu saya yakin sudah paham, hanya sekedar refresh saja. Di mana untuk pengujian sampel itu ada 5 aspek yang mesti dipenuhi, baik dari sisi personil, lingkungan, alat atau bahan, supplier,
dan metode. Kemudian dari pengujian sampel tersebut menghasilkan data, dicek dulu apakah data yang dihasilkan sudah benar atau belum. Siapa yang mengecek adalah pihak quality control. Jika sudah benar, maka akan dilanjutkan dengan sertifikat hasil uji. Bagaimana sertifikat hasil uji yang disarankan oleh Komite Akreditasi Nasional? Berikut adalah prosedur atau alur untuk memperoleh akreditasi dari KAN. Ini adalah gambar dari Manajemen Informasi Sistem Komite Akreditasi Nasional. Yang pertama adalah registrasi online oleh LPK atau Lembaga Peninjau Kesesuaian, kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi registrasi. Yang ketiga adalah upload dokumen permohonan. Tahap keempat adalah audit kelayakan. Tahap kelima adalah pembayaran asesmen. Tahap 6 audit kecukupan. Yang ketujuh adalah asesmen lapangan. Yang kedelapan adalah tindakan perbaikan dan verifikasi tindakan perbaikan atau TP dan VTP. Yang kesembilan rapat panitia teknis. Kesepuluh keputusan akreditasi. Dan kesembilan adalah penerbitan dan sertifikat serta lampiran-lampiran. Apa yang dilakukan apabila lab sudah mendapatkan akreditasi dari KAN, bisa dilanjutkan dengan upaya mendapatkan sertifikasi ISO atau IEC 17025 mengenai penerapan sistem manajemen laboratorium. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah pemahaman ISO atau IEC 17025 tahun 2017 yang berbasis kontrol proses dan analisa risiko. Ada 4 poin di dalamnya. Kemudian penentuan klasifikasi temuan audit dan cara penyelesaian temuan audit. ISO atau IEC 17025 berbasis ISO 19011 tahun 2018 ada 3 poin di dalamnya. Karena laboratorium sekarang sudah harus bertransformasi, tidak hanya sekedar cost center, tapi juga harus mulai mengarah kepada profit center, maka salah satu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah pelanggan. Bagaimana cara kita untuk maintenance atau how to maintenance customer. Dalam hal ini, siapa saja sih pelanggan dari lab research? Pelanggan laboratorium riset itu bisa terdiri dari perguruan tinggi, kemudian lembaga riset, perusahaan swasta, baik itu PMDN dan PMA, termasuk perhotelan di dalamnya, kemudian BUMN, sekolah mulai SD hingga SMA, dan juga masyarakat umum. Bagaimana cara kita memaintenance pelanggan lab dalam hal ini? Mengadopsi dari the MBCFPE atau Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence, salah satu pakar yang berasal dari Amerika, yang juga diadopsi oleh seluruh BUMN di Indonesia. Kinerja fokus pelanggan itu harus mengarah pada 2 hal. Yang pertama adalah customer satisfaction, dan yang kedua adalah customer engagement. Apa saja yang dibidik pada kepuasan pelanggan? Ada 4 parameter. Yang pertama adalah tingkat kepuasan pelanggan internal. Dalam hal ini mahasiswa atau sesama dosen. Kedua, tingkat kepuasan pelanggan eksternal. Tingkat kepuasan pelanggan eksternal ini masih bisa di breakdown lagi menjadi 2, yaitu pelanggan eksternal skala besar dan pelanggan eksternal skala kecil. Yang ketiga adalah tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan. Yang keempat, harapan pelanggan terhadap fasilitas lab, kompetensi personil lab, yang C adalah pelayanan personil lab, dan yang keempat adalah kecepatan dan ketepatan hasil uji lab. Bagaimana halnya dengan customer engagement? Ada 6 parameter yang dibidik dalam hal ini. Yang pertama adalah data pelanggan yang hilang. Kedua, akuisisi atau penambahan pelanggan. Ketiga, jumlah pelanggan skala besar. Keempat, dukungan pelanggan. Kelima, loyalitas pelanggan. Kita bisa cek dari adanya repeat order atau pemesanan berulang. Jadi menitipkan jasa lagi atau mempercayakan servisnya kepada polisi lagi.
bisa dikatakan dengan repeat order. Yang keenam adalah retensi pelanggan atau persen loyalitas pelanggan. Pada proses atau pada upaya pengembangan lab, kita selain berfokus pada pelanggan juga harus mengetahui positioning kita terhadap kompetitor, yang kedua terhadap benchmark. Kompetitor adalah institusi atau lembaga atau perusahaan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mirip-mirip dengan kapabilitas kita. Sedangkan benchmarking itu adalah perusahaan, lembaga, atau institusi yang menjadi acuan kita untuk mencapai target yang kita inginkan. Jadi biasanya untuk perusahaan atau institusi benchmarking itu pencapaiannya sudah jauh di atas kita. Untuk PTPN 10 sendiri, kami melakukan penilaian KPKU atau kriteria penilaian kinerja unggul BUMN itu setiap tahun. Jadi kita juga harus rajin menghunting info, mencari info, mengeksplor info tentang pergerakan dari kompetitor, juga pencapaian dari benchmark. Dari tahun ke tahun kita akan dinilai oleh Kementerian BUMN ada perubahan atau peningkatan atau justru penurunan kinerja. Itu ada scoringnya dengan cara dan metode tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Jadi setiap tahun bisa terjadi fluktuasi yang dulu menjadi kompetitor kita pada 1 tahun, 2 tahun berikutnya sudah tidak menjadi kompetitor karena pencapaian ataupun kinerja mereka sudah jauh di bawah kita, jadi tidak kita masukkan sebagai kompetitor. Ada juga yang sebelumnya menjadi kompetitor, pada beberapa tahun kemudian mereka justru mendekati kompetensi atau kualifikasinya sudah mendekati kualifikasi dari benchmark. Itu menjadi red alert bagi kita untuk semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti itu. Jadi itu manfaatnya melakukan kriteria penilaian kinerja unggul dan juga bisa diadopsi juga di lab polisi. Di PTPN 10 kami memiliki beberapa laboratorium. Yang pertama adalah di Puslit Gula Jengkol. Tapi Bapak Ibu jangan menganggap bahwa Puslit Gula Jengkol itu artinya kami memproduksi gula dari jengkol ya, tidak. Jadi jengkol ini bukan nama produk atau komoditas, tapi adalah nama wilayah yang ada di sini. Di Puslit Gula Jengkol ini terdapat beberapa lab, yaitu lab pengujian tanah dan pupuk, lab kultur jaringan, dan juga lab mikrobiologi. Sementara di Puslit Tembakau Jember ada lab proteksi, lab kalibrasi, lab agronomi, dan lab kimia. Sedangkan di 9 pabrik gula kami, itu ada laboratorium QA di masing-masing pabrik. Dari semua lab yang ada di PTN 10 yang sudah mendapatkan sertifikasi akreditasi dari KAN adalah Puslit Gula Jengkol untuk lab pengujian tanah. Kemudian penerapan ISO-nya juga sudah dilakukan oleh Puslit Gula Jengkol beriringan dengan pencapaian sertifikat akreditasi. Mayoritas dari kami memang tidak melakukan upaya untuk mendapatkan sertifikat akreditasi, diutamakan dari Puslit Gula Jengkol dulu. Yang pertama adalah karena core bisnis dari PTN 10 itu adalah gula. Kemudian yang kedua, 90% lab yang ada di PTN 10 itu digunakan untuk melayani kebutuhan internal. Namun secara bertahap sudah ada roadmap dari direksi kami bahwa semua lab nanti akan mendapatkan sertifikat akreditasi dan juga dalam proses pengerjaan laboratoriumnya harus mengacu pada ISO 17025. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam kita melakukan aktivitas, kita tidak boleh berorientasi pada diri kita sendiri. Kalau kita hanya mengacu pada sisi internal, maka kita akan merasa selalu paling benar, selalu merasa paling hebat, dan selalu merasa paling unggul. Kita harus bisa membuka mata, membandingkan posisi kita dibandingkan dengan usaha sejenis yang ada di eksternal atau di luar dari kita. Berikut kami sampaikan contoh dari laboratorium di Indonesia yang direkomendasikan, yang sudah memiliki kinerja yang sangat bagus, bahkan dari 5 lab yang ada di pusat biomedis tersebut sudah menjadi unggulan dan rujukan WHO
Artinya lab-lab sudah berskala dunia, diakui secara internasional. Apa saja lab yang ada di Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan? Ada 7. Yang pertama adalah lab virologi, kedua lab bakteriologi, 3 lab parasitologi, keempat lab imunologi, kelima lab stem cell, keenam lab biosafety level 3, yang ketujuh adalah lab hewan coba dan lab farmasi. Kemudian yang kedua, ini luar biasa sekali, pada tahun 2018, 3 universitas besar di Indonesia sudah memiliki laboratorium digital yang terkoneksi atau connecting laboratorium, bekerja sama dengan perusahaan Honeywell dari Amerika, sehingga semua informasi, kemudian sinergi dan kolaborasi bisa dilakukan secara digital meskipun berada di 3 wilayah yang berbeda, yaitu di Jakarta, di Bandung, dan juga di Yogyakarta. Recommended laboratory ini sangat dibutuhkan bagi kita yang masih pencapaian labnya di bawah lab-lab tersebut. Jika masa pandemi mungkin sudah berakhir, mungkin bisa ya Bapak Ibu melakukan benchmarking ke sana, atau ketika masa kondisi seperti ini bisa melakukan surfing secara online melalui website-website mereka untuk mengetahui kinerja dan progres serta achievement mereka yang sudah menjadi recommended laboratory. Itu tadi adalah recommended laboratory yang ada di Indonesia. Bagaimana halnya dengan pergerakan atau kemajuan lab yang ada di dunia? Sini kami sarikan ada 5 lab research science dan teknologi terbaik di dunia. Yang pertama adalah Los Alamos National Laboratory yang ada di Meksiko. Lab tersebut berdiri pada tahun 1943 dengan biaya tahunan 2,2 miliar US dollar. Kedua adalah CERN atau Dewan Eropa yang mengenai penelitian nuklir, ada di Prancis. Kalau tempat pasnya sih perbatasan antara Prancis dengan Swiss. Tahun berdirinya adalah pada tahun 1954. Kemudian Lab Research Science dan Teknologi yang ketiga, yang terbaik di dunia adalah Lawrence Berkeley National Laboratory, ada di Amerika Serikat, berdiri pada tahun 1931 dengan biaya tahunan 803 juta US dollar pada tahun 2016. Keempat, ada Bell Labs dari Amerika Serikat lagi, dan ini dibandingkan dengan 5 lab yang ada, tahun berdirinya paling tua, tapi ternyata bisa tetap mempertahankan konsistensi performance-nya. Dan yang terakhir, menyusul Bell Labs ada French Alternative Energies and Atomic Energy Commission dari Prancis, yang tahun berdirinya 1945 dengan biaya tahunan sebesar 5,82 miliar US dollar. Dari gambaran 5 lab research science dan teknologi terbaik di dunia ini, apa yang bisa kita simpulkan sementara? Yaitu bahwa dengan biaya tahunan yang luar biasa besar, dan mereka masih bisa eksis sampai sekarang dari abad ke-20 hingga abad ke-21, menunjukkan apa? Yang pertama, bahwa lab itu masih sangat potensial. Kemudian kedua, lab itu masih sangat dicari oleh konsumen. Bisa dibayangkan dari tahun 1925 sampai sekarang tahun 2021, masih banyak melakukan pelayanan, berarti konsumennya kan juga masih banyak dan juga loyal. Yang ketiga, dengan biaya tahunan sebesar itu, dan mereka masih eksis berdiri sampai sekarang, menunjukkan bahwa profit yang mereka raih jauh lebih besar dari biaya tahunan yang mereka keluarkan. Artinya apa? Lab-lab tersebut, secara umum, lab yang ada di dunia itu masih sangat prospektif untuk dikembangkan. Tidak hanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, tapi juga dari sisi komersial sangat menjanjikan. Ini adalah hasil assessment dari salah satu perusahaan atau lembaga mengenai lab yang paling inovatif pada tahun 2020 secara dunia atau secara global. Apa saja? Ada 9. Yang pertama adalah Boston Dynamics, kemudian Chinese Academy of Sciences, yang ketiga adalah CERN, yang keempat DeepMind, kelima Fraunhofer Society, yang keenam MIT Media Lab, ketujuh PARC atau Palo Alto Research Center, ke-8 Singularity University, dan yang 9 adalah
X by alphabet. Jadi kita bisa ini 9 lab terbaik atau 9 lab paling inovatif di dunia ini juga bisa menjadi rujukan kita ketika kita ingin mengembangkan lab yang ada sekarang. Kita bisa mencuplik, kita bisa melihat hal-hal positif dari pencapaian yang sudah mereka lakukan, apa yang bisa kita adopsi, bisa apa yang bisa kita tiru, bisa kita cuplik untuk dikembangkan di lab kita sendiri. Di sebelah kanan itu ada gambaran inovasi lab dari di Z-Bank di Jerman. Apa inovasi dari lab tersebut? Jadi lab di Bank di Z Jerman itu adalah membagi lab menjadi 3 macam, yaitu prototyping lab, trend lab, dan sprint lab. Masing-masing lab ini memiliki spesifikasi dan tupoksi untuk klien yang khusus pula. Jadi tidak disamaratakan, dan kemudian SDM yang terlibat di masing-masing lab itu juga spesifik kompetensinya maupun pengalaman kerjanya. Dari semua paparan yang kami sampaikan, bisa ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah pengukuran efektivitas proses maupun hasil inovasi juga menunjukkan tingkat kesiapan laboratorium dalam berkompetisi di era disruptif dan era VUCA. Kedua, inovasi yang semula bersifat obligatori apabila dilaksanakan secara konsisten, lambat laun akan mengarah menjadi habitual action dan dalam jangka panjang pasti akan membentuk institutional culture baru yang lebih adaptif terhadap persaingan dan fluktuasi. Yang ketiga adalah penguasaan data pelanggan dan harapan pelanggan laboratorium akan mempermudah dalam pengajuan investasi, pengembangan laboratorium, judul riset, serta orientasi profit center. We are not able to manage what we are not able to measure. Kita tidak bisa mengatur apa sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kita bisa saling sharing lewat diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Okta, sudah disampaikan dengan detail dan jelas oleh Ibu Okta Indasari. Untuk itu sesi berikutnya kami buka untuk termen tanya jawab. Jadi monggo katuran kepada Bapak Ibu yang hadir di forum ini untuk bisa langsung bertanya kepada Ibu Okta. Tadi sudah disampaikan oleh beliau beberapa hal, khususnya bagaimana cara laboratorium untuk melakukan inovasi yang bisa diangkat dari sisi laboratorium, bagaimana strategi bisnis laboratoriumnya, bagaimana terobosan teknologinya, juga terkait dengan sumber daya manusia, baik itu internal maupun eksternalnya, dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan publikasi, yang itu bukan lagi hak daripada staf humas, namun kita di masing-masing unit bisa berinovasi untuk bisa menyampaikan terkait dengan publikasi dari internal. Baik Bapak Ibu sekalian, kami buka termen pertama dulu. Kami batasi dengan 3 pertanyaan. Mohon yang bertanya bisa menyampaikan nama dan juga dari mana. Kami persilahkan. Dari saya Bu Budi Haryono, dari P3M. Pak Budi langsung. Oh, nggih langsung Bu ya. Nggih. Matur nuwun Ibu narasumber. Ya, alhamdulillah ya, materinya sangat bagus sekali. Perlu kami sampaikan di Politeknik Negeri Jember hingga saat ini belum ada laboratorium yang terakreditasi, Ibu. Meskipun beberapa jurusan sudah mengagendakan atau merencanakan terkait dengan akreditasi laboratorium. Mohon arahan Ibu, kalau tadi saya sempat mendapatkan informasi untuk akreditasi laboratorium, apakah harus tahapannya? Yang pertama harus mendapatkan akreditasi dari KAN dulu, Komite Akreditasi Nasional, kemudian baru bisa diupayakan
ke ISO 17025. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sembari laboratorium-laboratorium kita itu mengupayakan untuk mendapatkan akreditasi, tentu kami berharap laboratorium-laboratorium di Politeknik Negeri Jember sudah berani untuk menerima sampel-sampel uji. Tetapi di apa ya istilahnya di pelang-pelang laboratorium atau di nama-nama laboratorium itu memang resmi. Jadi misalkan laboratorium analisis pangan menerima uji kadar air, menerima uji lemak, menerima uji dan sebagainya gitu. Harapan kami secara jelas di penamaan laboratorium yang ada di laboratorium Bapak Ibu semua, harapan kami ditambahkan seperti itu. Sembari kita perbaiki terkait dengan sumber daya manusianya, kemudian sumber daya peralatannya. Itu pertanyaan yang kedua, Ibu. Kemudian selanjutnya dari kesimpulan Ibu yang ketiga itu ada oriented profit, Bu ya. Oke. Jadi memang insya Allah 2022 itu memang Politeknik Negeri Jember itu berupaya untuk menjadi badan layanan umum. Bapak dan Ibu pengelola laboratorium, tentu kalau persiapan itu bisa dilakukan sejak dini, tentu begitu kita BLU, kita semua sudah bisa optimal di dalam mengarah atau menuju kepada laboratorium yang memang secara keilmuan itu bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat begitu. Tadi disampaikan jangan sampai uji itu ternyata tidak tepat, tidak valid, Bu. Karena kepercayaan, Bu ya. Begitu uji tidak valid atau tidak memberikan hasil analisis yang baik, maka konsumen tentu tidak akan kembali lagi karena laboratorium kan memang sifatnya adalah kepercayaan. Ya, mohon arahan Ibu terkait dengan apa-apa yang sudah kami sampaikan itu, Bu. Cukup, Pak Budi? Iya, Bu. Baik, terima kasih Pak Budi. Kayaknya ini masih satu yang bertanya, namun dengan 3 pertanyaan. Jadi mohon kepada Ibu Okta, mohon bisa langsung dijawab terlebih dahulu saja supaya tidak bertumpuk-tumpuk dari pertanyaan teman-teman. Jadi dari Pak Budi ada 3 pertanyaan, Ibu. Yang pertama, bagaimana tahapan awal pengusulan akreditasi. Kemudian terkait yang kedua dengan laboratorium di Police yang harapannya sembari menunggu penerbitan atau usulan ISO itu bisa, tapi juga bisa harapannya bisa menerima beberapa uji sehingga di depan lab laboratorium di Police itu inginnya itu bisa sudah tercover atau tertulis bisa menerima uji apa gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan oriented profit. Baik, Ibu Okta, waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu, ini saya belum dibuka, Bu, masih di unmute. Maaf, baik. Terima kasih Ibu Moderator dan juga Bapak Budi. Akan kami coba menjawab untuk pertanyaan yang pertama mengenai prosedur untuk mendapatkan akreditasi dari KAN. Yang kedua adalah iring-iringan atau kontinuitas antara lab akreditasi dengan ISO 17025. Jadi begini Pak, meskipun kami ada di Puspita Bako Jember pada saat proses pengurusan akreditasi di Puspita Gula Jengkol, kami juga tetap keep in touch, kita saling berkoordinasi bagaimana caranya agar proses akreditasi itu berjalan lancar. Jadi pada prinsipnya seperti ini, kalau dari sisi pembiayaan, untuk akreditasinya sendiri itu tidak terlalu mahal, biayanya itu hanya sekitar 25 sampai 30 juta. Yang mahal adalah mempersiapkan SDM dan juga infrastruktur untuk
menjadikan lab tersebut terakreditasi. Jadi ada struktur organisasi di lab yang akan kita bidik untuk akreditasi, itu mulai dari ada manajemen mutu, saya lupa istilahnya karena sekarang sudah ada perubahan nama mengikuti organisasi yang ada sekarang. Kalau dulu ada istilah-istilah teknis yang sudah ditentukan oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi SDM yang terlibat dalam lab yang akan kita akreditasi itu harus diikutkan pelatihan yang biayanya ratusan juta rupiah. Nah, jadi saran saya kalau misalkan di dalam tahap awal ini masih banyak konsumen yang bersifat internal yang menjadi konsumen dari lab tersebut, itu tidak usah melakukan akreditasi kan dulu, tapi yang bisa dilakukan adalah menerapkan ISO 17025 karena menerapkan KAN atau menerapkan ISO 17025 itu sama-sama apa ya istilahnya menjual tanda kutip, jadi sama-sama menjadi daya tarik bagi konsumen. Jadi kita juga harus bisa mapping, kita harus bisa skala prioritas. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan biaya banyak, tapi dari sisi kesiapan, dari sisi jumlah dan kualitas SDM yang akan terlibat dalam lab yang terakreditasi itu masih belum sesuai dengan standar. Sayang sekali biaya yang dikeluarkan itu besar dan outcome-nya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saran saya lebih baik melakukan kegiatan penelitian di lab, kegiatan laboratorium yang sesuai dengan ISO 17025. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa konsumen mengetahui bahwa kita sudah melakukan ISO 17025? Yang pertama adalah melakukan uji profisiensi. Biasanya dilakukan oleh balai-balai yang sudah ditunjuk, sudah ada daftarnya. Jadi untuk lab A itu balai apa yang ditunjuk itu sudah ada data dan daftarnya. Kemudian apabila tidak ada balai atau lembaga yang bisa melakukan uji profisiensi, bisa dilakukan uji banding antar lab. Dan yang pasti untuk melakukan uji banding itu dokumen-dokumen yang terkait dengan ISO 17025 itu sudah harus dipersiapkan, baik itu dokumen tentang institusi, SUP kalau di kami surat izin usaha perusahaan, kemudian dokumen-dokumen administrasi lainnya itu sudah harus dilengkapi. Sebagai informasi juga untuk KAN sama ISO itu dokumen yang dipersiapkan kurang lebih ada 2 lemari besar Bapak Ibu. 2 lemari besar dan itu melibatkan untuk satu lab saja 8 orang. Dan proses untuk mendapatkan akreditasikan itu sebelumnya SDM yang terlibat di training selama kurang lebih setahun 2 tahun dengan biaya yang sudah saya sebutkan tadi, biayanya cukup mahal, ratusan juta untuk satu lab. Nah, saran saya juga karena di Poli J itu ada 8 jurusan, kemudian tiap jurusan juga memiliki beberapa lab dengan spesifikasi masing-masing, sebaiknya dari kepala jurusan itu melakukan mapping, kemudian melakukan skala prioritas. Mappingnya dari mana? Seperti yang saya sebutkan tadi, dari data konsumen yang sudah masuk selama ini. Jadi bisa dilakukan tracing dari satu jurusan itu ada berapa lab, dari beberapa lab itu dipilih mana yang paling prospektif. Bukan berarti lab yang lain tidak berguna, tapi karena kita juga pasti dalam pengalokasian atau perencanaan itu dibatasi oleh dana, maka harus ada skala prioritas dari setiap jurusan lab mana yang harus diupayakan untuk mendapatkan akreditasikan ataupun sertifikasi ISO 17025. Kalau misalkan bisa dilakukan beriringan dan ada kesiapan SDM dari masing-masing lab, itu akan lebih baik lagi. Jadi bisa bersinergi secara paralel dan dalam waktu yang bersamaan lab-lab pada jurusan tersebut sudah memiliki sertifikasi ISO maupun akreditasikan. Yang kedua mengenai pencantuman lab-lab, misalkan bisa menerima pelayanan A, B, C, dan seterusnya, itu sebenarnya secara tidak langsung dari Pak Budi itu sudah memiliki passion kehumasan atau publikasi. Jadi bagaimana caranya produk yang kita punya, service yang kita punya itu bisa dipublish ke pihak eksternal. Bagaimana caranya kita mempublish dengan percaya diri padahal masih belum memiliki sertifikasi ISO 17025 ataupun masih dalam proses pengurusan KAN.
yang bisa kita tampilkan atau bisa kita publish, kita jual kepada umum, itu adalah data dari konsumen yang sudah menjadi pelanggan kita. Dari tahun keberapa sampai tahun keberapa, kemudian sebaran konsumennya, misalkan dari kota mana saja, atau dari ragam industri yang menjadi konsumen lab tersebut, itu sudah cukup menjual, karena ketika sudah ada evidence atau ada bukti, konsumen baru pasti trust-nya sudah terbentuk. Ini sudah ada konsumen, dan konsumennya apalagi sudah repeat order, loyalitasnya ada, biasanya konsumen baru tertarik untuk menitipkan jasa atau mempercayakan jasa Polije kepada konsumen baru tersebut. Publikasi seperti yang saya ungkapkan tadi, bisa melalui media sosial, media cetak, atau melakukan event-event untuk memperkenalkan lab dari Polije berikut dengan program-program yang dicanangkan. Yang ketiga adalah terkait dengan BLU, bahwa Polije juga akan berorientasi kepada profit. Nah, ini sekedar gambaran saja Bapak Ibu. PTPN 10 itu core bisnisnya adalah tebu, sugarcane based industry. Kemudian bisnis yang kedua itu adalah tembakau, dan kami memiliki beberapa anak perusahaan. Yang pertama adalah 4 rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Yang pertama adalah Rumah Sakit Jember Klinik, yang di dekatnya SMP 2, itu adalah anak perusahaan kami dari PTPN 10. Kemudian ada PT Mitra Tani 27, itu juga anak perusahaan dari PTPN 10. Kemudian di Kota Mojokerto, kita memiliki pabrik bioetanol, itu skala ekspor juga, menjadi anak perusahaan kita, dan rumah sakit yang ada di sana adalah Rumah Sakit Gatul, ada di Mojokerto. Selanjutnya di Kota Kediri, kita memiliki Rumah Sakit HVA di Tulungrejo. Untuk pengolahan plastik, untuk fleksibel packaging sekaligus untuk waring, kita juga memiliki 2 pabrik. Yang pertama adalah PT Dasaplas Nusantara yang ada di Jepara, kemudian cabangnya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Rumah sakit kami ada 4, 2 sudah disebutkan, yang selanjutnya ada sudah 3 ya, Rumah Sakit Jember Klinik, kemudian Rumah Sakit Gatul, Rumah Sakit HVA Tulungrejo, dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Cendana yang ada di Blitar. Saya informasikan seperti itu, mengapa? Karena sebenarnya ini sebagai contoh saja dari satu perusahaan BUMN yang memiliki beberapa anak perusahaan, ternyata kebutuhan untuk lab-nya itu sangat tinggi. Contohnya seperti di Mitra Tani, budget untuk lab itu untuk pengujian lab itu berkisar 3-5 miliar per tahun. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan perusahaan-perusahaan seperti itu bisa di-capture, peluangnya bisa ditangkap oleh Polije atau institusi yang lain, berapa opportunity profit yang bisa diraih secara rutin. Itu baru dari satu perusahaan, belum lagi dari perusahaan yang lain. Bagaimana cara untuk bisa menggalinya? Ya, melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut, dengan institusi-institusi yang ada di luar. Jadi tidak hanya sekedar untuk memenuhi atau untuk mencukupi tugas mahasiswa di bidang lab, tapi bagaimana caranya lab-lab yang ada di Polije juga bisa melebarkan sayap, membuka telinga sebanyak-banyaknya, hunting info selebar-lebarnya, sehingga potensi profit, potensi laba yang masih mengambang yang ada di masyarakat atau yang ada di eksternal itu bisa diraih. Kita bisa ngambil berapa persennya itu sudah luar biasa, Bapak Ibu. Untuk Mitra Tani selama ini tuh mayoritas untuk uji labnya ke lab yang ada di Surabaya, dan itu labnya adalah PMA. Sebenarnya dari mereka sendiri dengan sekali kalau di Jember ada lab-lab yang bisa mengakomodir uji-uji lab mereka juga tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya, baik dari sisi lokasi, dari sisi kecepatan, dari sisi akses, dan tentunya juga dari sisi biaya. Kalau misalkan sama-sama di Jember kan satu lokasi akan lebih mempermudah. Itu satu contoh saja, belum lagi seperti pabrik bioetanol dan juga pabrik Dasaplas yang lain. Apalagi saya lihat di data lab yang diinformasikan oleh Bu Retno itu bermacam-macam sekali, beragam sekali, macam-macam lab yang ada di Polije. Dengan semakin beragam berarti sebenarnya kesempatan untuk ekspansi, kesempatan untuk bisa mengeksplorasi
perusahaan juga tidak homogen karena jurusan labnya banyak, berarti target konsumennya juga lebih heterogen dan itu lebih fleksibel menurut saya daripada institusi atau lembaga pendidikan yang hanya memiliki beberapa macam lab saja. Demikian Pak Budi, mungkin ada tanggapan. Monggo Pak Budi. Siap Ibu, siap. Terima kasih atas masukan dan sarannya Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami buka termin berikutnya. Jadi kami batasi dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mohon bisa menyebutkan nama dan dari unit mana. Dipersilahkan. Kami ulangi lagi. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang perlu di-sharingkan atau mungkin ada kiat-kiat yang diinginkan dari Ibu Okta sebagai narasumber kita untuk bisa membesarkan laboratorium kita dan bagaimana kita bisa menjadikan laboratorium kita untuk lebih bisa meningkat lagi. Monggo kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada Bapak Ibu. Ya, silahkan. Permisi, Bu Retno, mohon izin bertanya, kalau boleh kan? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Retno dari Laboratorium Produksi Ternak. Selamat siang Pak Budi, juga Bapak Ibu yang lain juga. Terima kasih Bu Okta sebagai narasumber. Bu Okta, saya cuma ingin informasi atau sharing pengalaman dari pihak PTPN ya, dari Bu Okta yang sudah banyak mengelola peralatan laboratorium segala macam. Jadi dalam 1 tahun ini saya di lab, itu ada beberapa kendala yang saya baca. Itu salah satunya adalah service after sales dari setiap alat itu. Karena kita posisinya di Jember, terkadang kita mendapatkan alat, misalnya alat yang dia berupa analisa segala macam fungsinya, itu kita tidak pernah tahu sole agent-nya itu mana. Nah, saya ambil contoh aja, kemarin kita ada trouble di peralatan kayak texture analyzer. Nah, ternyata ketika kita hubungi pihak yang mendistribusikan itu, ternyata dia hanya sebagai distributor, sehingga kita sulit ketika kita harus mencari solusi ketika ada error segala macam, itu sulit, sehingga terkadang kita sampai email ke vendornya langsung, kadang ke Perancis atau kemana. Namun ketika sampai ke sana, balasan emailnya ternyata simpel juga Ibu. Kami punya sole agent di Indonesia, tolong hubungi ini. Nah, ketika kita hubungi, ternyata juga tidak segera ditindaklanjuti, dan itu membuat beberapa kegiatan itu sempat terkendala. Nah, mungkin kalau dari PTPN untuk menyikapi hal-hal seperti itu, kasus-kasus seperti itu, mungkin ada pengalaman Ibu agar kami mungkin bisa meniru untuk nanti ke depan kami bisa mengatasi hal-hal seperti itu lebih cepat dan lebih aman. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Okta sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak An, ini langsung saya jawab Bu atau? Monggo katuran Bu Okta. Ya, jadi sebelum saya menjawab, saya ingin tahu itu untuk pengadaan alat-alat labnya dengan cara pembelian langsung atau lelang, Pak? Untuk pengadaan kami kurang tahu, sehingga di lab itu kami hanya menerima alat dan beberapa alat kan terlibat. Beberapa alat itu terkadang sudah terdistribusikan sebelum saya di lab, sehingga kan saya tidak tahu sejarah alat itu seperti apa. Tapi kita hanya menemukan permasalahan di situ, sehingga bingung juga seperti itu. Ya, baik. Saya coba sharing pengalaman atau SOP yang dilakukan di PTPN 10. Jadi kalau menurut saya dengan pembelian alat-alat lab itu cenderungnya yang berukuran besar atau yang pengoperasiannya relatif canggih itu biasanya harganya mahal. Dan kalau harganya mahal di kami itu tidak boleh dilakukan pembelian langsung, tapi harus lelang. Nah, dengan cara lelang itu banyak verifikasi secara berlapis yang dilakukan oleh perusahaan kepada calon vendor.
Yang pertama adalah vendor atau calon pihak yang akan mengikuti lelang itu harus mengirimkan dokumen secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh bagian procurement PTPN 10. Jadi di sisi seleksi dokumen saja, seleksi administrasi nanti sudah ada yang gugur sama ada yang lolos. Ketika ada yang tidak lolos akibat adanya kekurangan dokumen, ketika masih ada spare time, ada jeda waktu, kami masih memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen agar pihak calon vendor tersebut bisa bersama-sama ikut lelang dengan calon vendor yang lain. Kedua, kita memberikan DED atau Detail Engineering Design. Jadi alat yang ingin kita miliki atau alat yang kita beli, kita harus memberikan spesifikasinya dulu kepada pihak vendor. Seperti itu. Jadi ketika nanti pada saat barang yang diberikan berbeda dengan spek yang kita inginkan, kita bisa reject, kita bisa menolak, karena sudah sesuai dengan kesepakatan lelang bahwa barang yang kita inginkan harus sesuai dengan spek lelang. Jadi buat kerangka acuan kerja, juga membuat detail engineering design. Setelah itu ketika barang sudah jadi, itu masih ketika proses lelang sudah berjalan dan sudah ditemukan vendor, itu ada surat perjanjian. Jadi ada surat perjanjian yang mengikat antara pihak ke-1 dan pihak kedua. Pihak ke-1 dalam hal ini PTPN 10, pihak kedua dalam ini adalah vendor yang lulus lelang atau vendor yang menang lelang. Jadi ketika pada masa berjalan ada kerusakan atau ada hal-hal yang menyebabkan ketidaklancaran kegiatan di lab atau kegiatan di produksi ketika itu lelang untuk pabrik gula dan kebun tembakau, kita bisa melakukan klaim, kita bisa melakukan tuntutan adanya wan prestasi dari pihak kedua. Seperti itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah harus ada runtutan dokumen sejak proses sebelum lelang hingga setelah lelang, termasuk juga PIC yang terlibat. Jadi kalau seperti Bapak tadi kan harus sebagai user akhir itu harus hunting-hunting sendiri ke luar negeri, kemudian harus mengurusi sendiri. Sementara pihak yang terkait mulai dari proses sebelum lelang sampai ketika barang sudah diterima, itu kan jadinya lepas tangan. Padahal mereka juga harus bertanggung jawab terhadap keberadaan produk yang kita terima, harus memastikan produk-produk yang kita terima, alat-alat lab yang kita terima benar-benar sesuai dengan spek yang kita mau. Seperti itu. Jadi harus ada data dari proses sebelum lelang, PIC-nya siapa saja, pada proses lelang, PIC-nya seperti saja, kemudian pada saat lelang. Karena ketika tidak sesuai, pihak dari internal yang terlibat dalam lelang juga bisa kita ajukan klaim. Kenapa kok bisa kita dapat produk yang seperti ini, padahal kita sudah memberikan detail engineering desainnya seperti ini. Kita sudah memberikan KAK-nya seperti ini. Kok diberikan yang spek di luar atau spek yang di bawah dari yang kita mau. Jadi pihak internalnya pun juga akan kita audit kalau misalkan kita mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan spek yang kita mau. Seperti itu, Bapak. Monggo Pak Awaludin, Pak Aan, bagaimana Pak Aan? Cukup? Insya Allah cukup, Bu Retno. Yeah. Baik, memang apa yang disampaikan oleh Pak Aan sepertinya itu menyeluruh ya, hampir semua di laboratorium di Polisi keluhannya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Aan. Mungkin ke depan mungkin bisa diperbaiki juga alur-alurnya sehingga kita pengguna jasa itu betul-betul tahu bahwa alat peralatan ini dari mana sehingga PI kita bisa memenuhi PIC untuk apabila ada kesulitan dalam pelaksanaannya. Baik, terima kasih Pak Aan. Baik, mungkin masih ada dari Bapak Ibu sekalian. Monggo kami persilahkan. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, Ibu, mohon insya Allah saya sempat ketemu Bu Okta di tahun 2018 mungkin. Pada saat itu ada seminar di lembaga pengujian tembakau di Jalan Kalimantan kalau tidak salah itu. Pada saat itu Ibu sempat mempresentasikan hasil-hasil laboratorium pemanfaatan limbah tembakau menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis begitu. Ibu, mungkin pada kesempatan hari ini tentu kalau itu diceritakan kembali dari batang tembakau, dari akar tembakau dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan produk yang bernilai jual, itu tentu kami juga akan sangat senang sekali.
Sebagai contoh misalkan Ibu, ternyata dari Jember itu kan dikenal sebagai kota kopi, Ibu ya. Meskipun belum ada julukannya. Kalau Bondowoso kan ada disebut dengan Republik Kopi. Kalau Situbondo kan disebut dengan Kerajaan Kopi. Saya tidak tahu di Jember itu disebut apa. Meskipun sebetulnya puslit kopi ada di Jember. Mestinya kan Jember logikanya bisa lebih maju atau lebih depan dibandingkan Bondowoso dan Situbondo. Tapi ternyata kan kondisinya tidak seperti itu. Tentu Ibu, kalau kita lihat kopi itu kan hampir 50% itu kan limbahnya berupa kulit kopi. 50% sendiri adalah biji kopi. Limbah kulit kopi itu kan sebetulnya bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk banyak sekali turunannya. Nah, kami tentu ingin Ibu, beberapa laboratorium kami tentu bisa memanfaatkan itu. Tentu disesuaikan dengan peralatan atau SDA di laboratorium masing-masing. Sebagai gambaran mungkin Ibu perlu disampaikan di kami di forum ini pada saat Ibu mempresentasikan di tahun 2018 yang pernah saya ikuti itu. Mungkin teman-teman juga mungkin akan tergugah untuk mencoba seperti itu. Monggo Ibu, matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Ini jadi seperti mendengarkan siaran ulang dari saya ya Pak Budi. Saya menceritakan lagi tentang diversifikasi tembakau. Baik Pak Budi dan juga Bapak Ibu yang lain, ini saya bercerita kronologi saja. Jadi awalnya pada tahun 2016, sebelumnya pada tahun 2009 sampai tahun 2016 awal, saya itu kerja di kantor pusat di Surabaya. Kemudian ketika saya diizinkan untuk bisa pindah ke unit, pindah ke Jember, dan saya melakukan supervisi ke kebun tembakau, di situ saya melihat potensi dari limbah tembakau itu luar biasa. Karena saya menanyakan kepada mandor ataupun tenaga kebun yang ada di sana, ini mau diapain ketika kegiatan budidaya sudah selesai, daun produktif sudah dipetik, itu mau diapain ini yang batang tembakau tegaan-tegaan yang jumlahnya luar biasa itu. Kami timbun, Bu, kadang kami bakar. Hanya seperti itu saja, iya, selama ini tidak ada penanganan lainnya, tidak ada. Padahal setelah saya kalkulasi dari ratusan hektar lahan tembakau milik PT PN 10 saja, itu limbahnya berjumlah ribuan ton. Bahkan untuk batangnya itu bisa ratusan ribu ton, karena dari ratusan hektar lahan ya, dan untuk 1 hektar lahan saja itu populasinya kurang lebih 25.000 pohon. Bapak Ibu bisa mengkalkulasi sendirilah, kalau lahan kami hampir 1.000 hektar, kemudian per hektarnya ada sekitar 25.000 pohon, maka di total ada berapa ribu ton limbah yang terbuang selama ini selama puluhan tahun. Kemudian dari situ saya juga melakukan searching di jurnal dari limbah biomasa tembakau ini bisa dimanfaatkan untuk apa ya? Sayang sekali kalau hanya ditimbun, karena ditimbun pun meskipun sama-sama organik, bahkan tembakau kan organik, cuma proses dekomposisinya juga tidak bisa berlangsung secara tiba-tiba. Saya tanyakan pada pakar itu proteksinya, proses dekomposisi batang tembakau itu berlangsung kurang lebih selama 3-5 tahun. Dan ada dampak dari penimbunan batang tembakau, yaitu adanya hama yang masih tersisa yang berpotensi untuk menulari pohon tembakau baru yang sedang kita tanam. Nah, itu kan juga menjadi ancaman bahwa limbah yang kita timbun itu juga tidak serta-merta menghilangkan masalah, karena juga berpotensi mengancam kondisi kesehatan tanaman baru yang sedang kita tanam. Akhirnya setelah koordinasi dan hunting info dengan berbagai pihak juga dari literasi jurnal, dari limbah tembakau itu kita breakdown lagi. Jadi dari kami, dari PT PN 10, itu tembakaunya dibudidayakan dengan menggunakan waring. Istilahnya adalah tembakau bawah naungan atau tobacco shade ground. Kelebihan dari tobacco shade ground atau tembakau bawah naungan adalah pohonnya itu lebih tinggi daripada ukuran normal, bisa mencapai maksimal 4 meter. Jadi bisa dibayangkan, satu pohon tingginya hampir 4 meter, jumlahnya 1 hektar 25.000, jumlahnya ratusan hektar, luar biasa sekali biomasa yang terbuang. Kemudian belum lagi dari selain daun produktif yang sudah diambil, sisa di tegaan itu masih banyak, masih ada kuncup, masih ada bunga, masih ada daun pucuk, masih ada batang dan juga akar. Dan ternyata setelah dari
hasil riset mendalam, semua organ dari limbah tembakau itu bisa dimanfaatkan. Tentunya kalau saya hanya berpikir sendiri atau berpikir segelintir orang akan lama, membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan atau menemukan produk apa saja sih yang bisa dihasilkan dari limbah tembakau. Akhirnya kami berinisiatif untuk mengadakan call for paper yang pada tahun 2017, jadi 2016 menemukan fenomena seperti itu di lapangan. Kemudian tahun 2017 kami mengadakan lomba call for paper dan seminar nasional tembakau yang mengambil tema, saya lupa tema judul aslinya, yang jelas untuk pengembangan industri tembakau, industri berbasis tembakau di Indonesia. Yang luar biasa bagi saya, yang alhamdulillah besar sekali adalah tembakau selama ini adalah komoditas yang minor. Sentimen negatifnya luar biasa dari masyarakat. Stigma negatifnya mulai dari dulu sampai sekarang itu luar biasa. Karena identik bahwa tembakau itu hanya untuk rokok dan cerutu. Tembakau itu adalah musuh kesehatan. Nah, dengan adanya pengadaan call for paper pada tahun 2017, saya tidak menyangka animo dari masyarakat itu luar biasa. Tidak hanya dari akademisi, peneliti, mahasiswa saja, tapi juga dari berbagai elemen. Ada yang dari pedagang, ada yang dari guru, justru dokter-dokter pun ikut terlibat. Padahal selama ini kan tembakau identik dengan musuhnya orang-orang kesehatan atau dunia kesehatan. Justru ada kurang lebih 10 dokter yang ikut pada lomba call for paper tersebut. Dan dari 10 dokter itu ada satu juga yang menang pada acara call for paper tersebut. Jadi dari sisi heterogenitas peserta, dari sisi coverage wilayah, itu mulai dari Aceh sampai Papua, alhamdulillah berkontribusi semua. Jadi intinya sebenarnya masyarakat juga tidak serta-merta itu langsung menelantar mentah-mentah kampanye negatif mengenai tembakau. Karena ternyata di sisi lain ketika kami mengadakan event yang tanda kutip beraroma tembakau, animonya juga alhamdulillah luar biasa gitu. Dan ide-ide dari peserta itu juga luar biasa sekali. Produk-produk yang selama ini tidak terlintas di pikiran kita itu dicetuskan oleh mereka. Nah, dari ratusan macam ide produk peserta call for paper, akhirnya kita sarikan menjadi pohon industri tembakau. Dan kami yakin pohon industri yang ada di PTPN 10 mengenai tembakau itu masih yang terlengkap sampai saat ini. Kurang lebih ada sekitar 50-an produk. 50-an produk yang bisa dihasilkan dari limbah tembakau, mulai dari ujung sampai yang ada di bawah tanah. Apakah itu sudah selesai? Tidak. Pada tahun 2018, kami menindaklanjuti acara call for paper itu dengan mengadakan acara serupa, cuman temanya berbeda, yaitu mengenai studi kelayakan berbasis produk berbasis limbah tembakau. Jadi dari ragam produk, diversifikasi produk tembakau tentu juga bermacam-macam teknologi yang digunakan, mulai dari teknologi yang sangat sederhana hingga teknologi yang sangat canggih. Dengan adanya perbedaan teknologi yang digunakan juga akan mempengaruhi visibility study dari produk yang akan kita hasilkan. Untuk orientasi bisnis itu layak atau tidak, atau sekedar untuk memperkaya hasanah penelitian. Nah, di situ kita breakdown lagi, kita tentukan ada 10 produk yang kira-kira memungkinkan untuk memiliki studi kelayakan yang bagus, yang bisa tidak hanya digunakan untuk pengurangan limbah tembakau di PTPN 10, tapi juga pengurangan limbah tembakau petani yang ada di Jember khususnya maupun di Indonesia, dan juga bisa diduplikasi oleh stakeholder tembakau, baik itu petani sendiri maupun masyarakat umum. Begitu. Jadi dari limbah tembakau ternyata banyak bisa dihasilkan produk-produk baru yang memiliki nilai tambah tinggi. Sama halnya juga dengan kopi, seperti yang Pak Budi sebutkan, kebetulan saya juga sedang menunggu proses penelitian dari paper saya mengenai pemanfaatan sekam kopi untuk asap cair. Jadi masih sudah papernya sudah saya tulis, tinggal menunggu proses penelitian saja. Jadi untuk kopi itu memang pada prinsipnya semua produk-produk perkebunan itu menghasilkan limbah yang luar biasa. Cuma atensi dari stakeholder terkait mungkin masih belum sampai ke sana karena masih fokus atau lebih berorientasi pada pengembangan produk jadinya saja untuk skala ekspor atau pengembangan tes dari kopi itu sendiri.
sebagai informasi juga dengan adanya holding BUMN perkebunan, jadi dulu masing-masing PTPN itu independen Pak. Jadi ada PTPN 10 yang ada di Aceh, PTPN 2, 3, 4 ada di Medan, PTPN 2 dan 3 ada di Medan, kemudian PTPN 5 ada di Riau, PTPN 6 ada di Jambi, PTPN 7 ada di Bandung, PTPN 7 mohon maaf ada di Lampung, kemudian merambah ke PTPN 8 ada di Bandung, 9 ada di Semarang, 10, 11, 12 kantor pusatnya di Surabaya, kemudian 13 di Pontianak, dan PTPN 14 ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Dulu masih independen seperti itu, kemudian dengan adanya merger oleh pemerintah, dengan adanya penggabungan menjadi holding BUMN perkebunan, unit-unit riset yang sebelumnya itu menjadi ranah Pemda atau pemerintah setempat itu juga kami rangkul. Jadi seperti pusat penelitian, Puslit Kopi Kakao, Puslit Koka, yang sebelumnya saya tidak tahu itu ikut Pemda atau ikut provinsi, sekarang menjadi anak perusahaan dari holding BUMN perkebunan. Jadi ada riset pemasaran Nusantara, kemudian Puslit Koka yang ada di Jember itu juga menjadi bagian dari holding BUMN perkebunan kami. Seperti itu. Jadi sepertinya sih masih bisa dilakukan sinergi lebih dalam mengenai pemanfaatan limbah antar komoditas yang ada di holding BUMN perkebunan. Demikian Bapak, Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu penjelasannya. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Okta, luar biasa. Ada tambahan ilmu lagi di luar apa yang sudah disampaikan tadi. Baik, satu kali lagi mungkin saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Kalau masih ada kami tunggu. Kalau memang tidak ada mungkin kita cukupkan sekian untuk pertemuan ini. Kami tunggu satu waktu lagi. Tidak ada? Baik. Oh, Bu Suci, Bu Suci, monggo Bu Suci. Nah, ini Bu Suci Wulandari ini beliau dari jurusan peternakan Ibu, dan beliau sudah expert di ketua lab lebih dari 5 tahun, dan di laboratorium yang beliau pimpin selama ini sudah memenuhi kebutuhan internal dan eksternal. Monggo waktu kami persilahkan kepada Ibu Suci Wulandari. Suaranya tidak kedengaran, Mbak Suci. Suaranya? Masih di mute sepertinya. Bu Suci, suaranya kok tidak keluar nggih, Bu Suci? Nun sewu. Nah, ini malah di mute. Iya, udah dibuka. Nggak keluar tapi. Atau bisa lewat chat saja, kalau misalkan ada hambatan teknis, pertanyaannya bisa dituliskan lewat chat, nanti bisa dibaca. Ya, baik. Yes, sembari menunggu Bu Suci yang menulis di chat, monggo. Kalau mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang masih ingin menanyakan atau mungkin sharing terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber, kami persilahkan. Iya Mbak Suci, monggo dipun tulis kemawon. Sambil menunggu Bu Suci nulis, mungkin Bu Okta untuk ISO, Ibu Okta lagi. Iya Bu Okta, untuk ISO yang mengarah ke layanan gitu ada nggih Bu Okta. Jadi tidak harus berbasis kegiatan di laboratorium. Seperti misalkan ada jurusan manajemen agribisnis yang bergerak di data gitu, ada data analisis, mungkin layanan terkait dengan desain itu bisa nggih? Ada ISO-nya maksud saya.
yang mengarah ke sana gitu. Ya, Bu. Jadi ISO itu bermacam-macam sekali cakupannya. Ada yang secara umum seperti 170025 tentang sistem manajemen laboratorium. Tapi ada juga ratusan ISO yang lain itu yang bisa lebih spesifik, yang bisa digunakan atau digunakan sebagai acuan bagi lab-lab yang akan mengajukan penerapan ISO. Cuma untuk ragam labnya karena macam ISO-nya karena ratusan, mohon maaf saya tidak hafal. Tapi biasanya kalau untuk secara umum ISO yang terkait dengan TQM atau Total Quality Management itu bisa dijadikan acuan atau rujukan untuk penerapan ISO di lab. Baik. Baik, terima kasih. Baik, ini Bu Suci sudah menulis di chat, Ibu. Jadi beliau yang pertama untuk mendapatkan akreditasi harus sudah melayani dari luar. Apakah harus sudah melayani dari luar? Kemudian yang kedua, pelatihan atau pengetahuan atau keterampilan apa yang harus kami miliki, terutama untuk laboran, untuk lab-lab yang akan menerapkan ISO. Baik. Ya, terima kasih. Jadi untuk mendapatkan akreditasi, apakah harus sudah melayani dari luar? Sejauh pada saat kami dulu mengajukan akreditasi di awal pada tahun 2011, iya. Cuma sekarang kami tidak mengikuti update terbaru lagi. Jadi dulu itu memang harus ada evidence ya, istilahnya ada bukti bahwa kita sudah ada melayani konsumen dari luar. Tidak harus banyak, ada beberapa sebagai dasar bahwa kebutuhan lab kita oleh konsumen itu tinggi. Kemudian yang kedua, pelatihan atau pengetahuan atau keterampilan apa yang harus kami miliki, terutama untuk laboran, untuk lab-lab yang akan menerapkan ISO. Nah, ini banyak sekali, Bu, di buku panduannya itu ada yang 100 halaman kurang lebih, itu dari sisi SDM-nya. Yang pertama itu harus, harus pegawai tetap. Kenapa harus pegawai tetap? Karena ketika PIC yang terlibat pada lab itu karyawan PKWT atau karyawan outsourcing, itu menjadi susah dalam ketertelusuran dokumen ke SDM-an lab, dan itu juga akan mempengaruhi proses penilaian untuk ISO maupun akreditasi. Jadi nanti itu akan menjadi temuan dari audit, temuan dari auditor. Jadi temuan itu kan ada temuan mayor atau temuan minor. Ya, meskipun itu mayor atau minor, sebaiknya kan kita menghindari adanya temuan dari surveillance. Kemudian untuk ragam pelatihannya yang terkait dengan manajemen lab, kemudian total quality management, dan untuk ragam detail pelatihannya itu sudah disebutkan juga, Bu. Jadi misalkan untuk level kepala lab itu harus mengikuti kurang lebih 3-5 jenis pelatihan. Nama pelatihannya juga sudah ada, durasi pelatihannya ada, kemudian spek, maksudnya kualifikasi dari setiap jenjang yang ada di lab itu juga sudah ditentukan. Jadi misalkan harus sarjana, kemudian pengalaman di lab sudah sekian tahun, sudah mengikuti minimal sekian ragam macam pelatihan, kemudian ada persyaratan-persyaratan lain. Jadi memang benar-benar dari sisi dokumentasi maupun dari kesiapan SDM itu harus luar biasa benar-benar dipersiapkan seperti itu. Jadi tidak hanya kita sudah punya SDM, tapi ternyata masih mix, ada yang pegawai tetap, ada yang honorer, ada yang outsourcing, itu juga akan mempersulit untuk proses akreditasi maupun untuk penerapan akreditasi khususnya. Kalau penerapan ISO kan sudah seperti yang saya bilang tadi, kita bisa melakukan uji profisiensi dengan balai yang sudah ditunjuk ataupun uji banding antar lab. Jadi jika dikomparasi antara ISO dan pencapaian akreditasi itu lebih mudah untuk menerapkan ISO. Seperti itu. Untuk informasi tempat pelatihan nanti akan saya informasikan ke Bu Retno ya, Bu. Siap. Karena itu detail nama lembaganya dan alamat detailnya juga. Sekaligus kalau kontak personnya masih sama biar sekalian mempermudah untuk next prosesnya. Baik, Jeh. Itu Bu Suci. Jadi nanti untuk informasi selanjutnya akan di-share oleh beliau, mungkin melalui saya, nanti akan kami sampaikan di Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya cukup untuk acara sosialisasi
potensi jurusan berbasis laboratorium ini, dan alhamdulillah cukup jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Okta Prima Indahsari STPMP, yang beliau begitu expert di bidangnya, dan harapannya nanti Bu Okta, kami mohon juga kita tidak berhenti sampai di sini Bu Okta, namun nanti ke depan kalau kami masih memerlukan untuk sharing dan juga bantuan terkait dengan pengembangan laboratorium di Politeknik Negeri Jember, kami mohon juga nanti arahan kembali dari Bu Okta. Ya, Baik, siap, dengan Ibu. demikian, ya, matur nuwun sekali Bu Okta atas sharingnya, dan mungkin 1,5 jam bersama Bu Okta, tapi cukup banyak materi yang dapat kami terima. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian kita berikan aplaus untuk Ibu Okta dan kita semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian acara ini ada kekurangan tentunya. Bu Retno, mungkin ada Nggih, satu Bapak. lagi. Oh, Nggih. Pak Budi, Nggih. monggo Pak Budi. Bu Okta, mungkin sebelum diakhiri oleh Bu Retno, mungkin satu permintaan Bu Okta. Mungkin kalau ada teman-teman dosen di Politeknik Negeri Jember yang nanti kebetulan bidang keilmuannya hampir sama dengan Bu Okta, mohon kiranya kalau Bapak Ibu dosen nanti misalkan mau berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan penelitian, mohon bisa difasilitasi Bu ya. Jadi kegiatan-kegiatan penelitian yang terkait dengan bidang keilmuan yang sama. Kira-kira begitu Bu. Ya. Ya Pak. Siap ya Bu Okta ya. Ya. Siap, ya. Dan mungkin juga menambahkan dari Pak Budi lagi, kemungkinan juga dari anak-anak kami nantinya Bu, dari mahasiswa kami, kalau memang pandemi ini sudah berlalu, kemungkinan dari anak-anak kita juga memerlukan tempat praktek kerja lapang, dan nanti kami juga mungkin akan mengerepoti juga Bu Okta dan PTPN 10 untuk bisa menerima anak-anak kami nantinya. Oh iya Bu, sebagai informasi juga, ini kami juga baru saja selesai membimbing mahasiswa magang dari Poli J, mahasiswa pasca sarjana, dan juga untuk tesisnya yang bersangkutan juga mengambil objek di Litbang PTPN 10. Jadi ini sudah berlangsung. Kalau mau ditindaklanjuti lebih banyak, alhamdulillah kita bisa saling bersinergi dan berkolaborasi. Siap. Yeah. Alhamdulillah, dan kita juga bertetangga ya Bu ya, antara Masrib dan Kalimantan. Baik, saya kira itu yang bisa kami sajikan, dan kurang lebihnya saya sebagai moderator dalam mendampingi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih, dan kami ucapkan utamanya kepada Ibu Okta, saya terima kasih karena sudah memberikan semua ilmunya kepada kita semuanya. Baik, kita akhiri sekian untuk kegiatan sosialisasi ini, dan kita akhiri dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi presentasi. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak.